Jadi dia kalau dia nak kita sampajak aja betul alang kalasa di sini mari masuk pajak pak malasa kau pun maka dia masuk pajak pak dia kau pun wadi kimat tayam dia tanah beri kapal aja di sini pesawat ya di kursi pesawat boleh tayam ya kalau tidak sampajak itu orang sampajak ini boleh diperiksa mata di sini sekali mungkin diperiksa tapi sampahnya boleh diperiksa maka sini sempajangnya insyaallah salamnya pak itu sempajangnya maka sini sempajangnya tahu dia namanya pelanggaran ditiga keperhatikan ya bapak-bapak sekalian sini apa sempajangnya mati dulu mana mau puasa sini apa sempajangnya mati dulu mau puasa tapi mereka tuh mau puasa dia sempajang sini apa puasa rata-rata apa sempajangnya mati dulu mau pitara tapi mereka tuh mau pitara dia sempajang asal mau pitara masih sempajang tuh medei. Aduh, bagaimana deh? Ini kurangnya. Kau mati nulu tu masuk pajang, kalau sempajana insyaallah kalau lain. Makanya kalau diperiksa sempajana, maka semua sempajana dia namanya pelanggaran. Sebab itu sempajana inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjepun sempajana melarang tanha dari perbuatan keji dan munkar. Jadi semacam rem. Mulai kemakutan maka pada mereka pas sempajana bakalasi, mereka pas sempajana korupsi. Mereka sepajang papele, bodi ngejaji cara masuk pajak dia nak kucu. Nah sebab itu sepajang kena syarat sah ada rukun. Apa syaratnya sepajangnya? Suci badan, pakaian, tempat dari najis. Iko cara anda luar sempajang na, mereka itu pandat temi, tembo na temi, yoro temi tak bersih di sularana. Apa sih masuk pajak sularana? Penuh najis. Suci badan dari najis, suci pakaian, suci tempat. Kemudian suci badan dari hadas kecil. Hadas kecil inilah diangkat dengan wudu. Tapi caranya wudu bagaimana? Lipstiknya terlalu tebal menghalangi air. Dia betul berwudu tapi kuteks di kukunya tebal sekali menghalangi air. Ada binti hitam didempul dengan tebal lalu diolesi lagi dengan bedak keli. Di atas bedak keli dilapisi lagi di bedak pipa tebal sekali. Akhirnya tidak kena kulit kalau berwudu. Ya. Jadi diperhatikan semua itu. Hadas besar diangkat dengan mandi janabah. Bagaimana bisa sama di janabahnya cincinnya telu mengerut. Cuma itu ya tapi merakku di awal cincinnya tidak kena air. Harus diputar-putar itu cincin supaya nak kena di awal cincin. Ketika mandi janabah harus begini. Harus keras begitu. Ini selalu saya sampaikan ini di pengajian-pengajian dan di dakwah. Karena saya merasa penting. Istinsyaq harus begini. Itu mandi janabah. Makanya kalau Ramadan ini disunatkan mandi janabah sebelum imsak. Pak kota pilih kenapa coba dulu? Tak masih tegak, batal puasa. Ya. Ya sepanjangnya harus menutup aurat. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini aurat harus kalau masa pajak harus ditarik sedikit ke depan ini. Ya mungkin anu apa kan ini aurat. Rambut aurat. Ya. Seluruh muka, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kumanifi mukenanya talkunya pakaluna, yor gemana tak kalau sudah berarti kelihatan aurat. Macam celana levis napakin, wajib kos. Kalau duduk masih tertutup pusar. Tapi kon rokok itu rakal di ulu. Kelihatan aurat. Ya itu celana levis ya, pacakana dewana posinan roy. Perhatikan ya. Dewana posinan, nah ya posisinya sudah aurat sampai lutut. Jadi pusar lutut harus ditutup. Ya, menghadap kiblat. Nah sekarang sudah ada nih arah kiblat. Ikuti saja. Kecuali kalau di atas kendaraan, Allah pergi mengotor menghadap sesuai arahnya saja. Kemudian masuk waktu, sudah ada jadwal. Ada rukun. Apa rukunnya? Salah 13. Apa itu? Niat. Ya tiga mana niat? Usalli pada salat subuh. Bukan itu niat. Wadi dia ada wadi, tapi Syafi'i menganjurkan sebagai pengantar hati, karena niat itu di hati bersamaan dengan Allahu Akbar. Hati nama kedah waktu masa raja subuh dan rakaat maceri mange, mengol di kiblat. Allahu Akbar satu, dan niat ini Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ya, jadi niat itu mulai dari takbir sampai Assalamualaikum. Satu niat yang dilakukan oleh hati.
Yang kedua rukun qauli, ucapan yang dilakukan oleh lidah. Jadi harus ada suara, tidak sama tadi hati. Jadi dia di bici-bici ya, maksudnya dia di dalam hati bahwa dibaca, tapi harus ada suara keluar, minimal satu orang yang mendengar. Alita sendiri. Yang mana itu? Ada 5. Allahu Akbar, takbir ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua wa ala ali Muhammad sunnah. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sunnah yo. Jadi pemetaan-pemetaannya harus tahu memang, supaya ketika yang mana ketinggalan, oh ini tidak sah salat, oh ini boleh tapi ditutup dengan sujud sahwi. Ya kan tidak semuanya sama. Yang kelima assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum ini rukun, harus ada suara. Dia suara, manyu-manyu berarti benar. Harus ada suara, minimal satu orang mendengar. Karena dia rukun qauli. Jadi syahadat nih, niat tambah 5 sekarang. Rukun fi'li yang dilakukan oleh anggota badan 6. Yang pertama berdiri. Bagi orang mampu berdiri. Yang kedua ruku. Ia ron rokoknya si kue besui. Kalau perempuan masuk, tentu bagi mereka yang kondisinya yang normal-normal, umalok bagi maju-maju mereka tahu ya dikondisikan bawah. Makin-makin itu stasi pasutnya, tapi kan dikondisikan lah. Sami Allahu liman hamidah 3. Ini tidak boleh terlalu lama di sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh sama panjang membaca Fatihah. Dia rukun pendek. Dia rukun pendek, tidak boleh terlalu lama, terlalu panjang. Itu sami Allahu liman hamidah, telah ada tetap. Dia termasuk rukun pendek. Turun sujud yang lebih utama sampai di lantai adalah lutut, kemudian tangan, kemudian dahi. 7 anggota badan sujud. Al-jabhah linro, satu paket dengan hidung. Jadi hidung harus kena lantai, sajadah, kode makuran apalagi, tapi kau ingat bahwa letu dengan letu linrona dengan sah. Makanya bagi hidung mancung tidak terlalu masalah, bagi hidung pesek tetap cedek, karena disunahkan para aku ini sedih. Dan ini tidak boleh ditutup dengan kain. Misalnya yuk pakai ya, dipakai. Saya pakai di sorban. Kau tetap kami itu saudara kau tidak kan notoi. Usujuk ya, capana ya, tidak boleh. Sama ibu-ibu, ia capana apa kaluna na sujuki, deno dibu. Ia capat apa kalau tak disujuki roh, deno ding. Asalnya ku sujuki capana dia, kecuali ku paleso, jangan masalah. Jangan masalah. Ia deno di ko etoi macam mendet, kudai macam no. Deno di disujuki. Pada itu songko kemadundu lada songkona, ya deno di. Jadi terutama anak laki ya yang pemula memang harus perhatikan. 7 anggota badan sujud. Jadi 1, 2, 3 lutut, 2 kaki. Capak aja palak lipat, karena ini posisi menghadap kiblat. Kemudian 2 kali sujud, duduk di antaranya. Jangan terlalu lama di antaranya itu. Sudah selesai rabbi pilih warhamni wajibuni warfa. Selesai. Karena juga termasuk rukun pendek. Jangan sepanjang membaca tahiyat ketika duduk di antara 2 sujud. Karena dia rukun pendek. Kemudian duduk terakhir. 6. Yang 13 tertib. Inilah rukun salat. Boleh jadi melaksanakan rukunnya, tapi boleh jadi sunat-sunatnya lagi tidak. Maka kan Nabi menegaskan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, asam pajak kemarin minta basam pajak. Bagaimana caranya Nabi? Angkat tangan ketika takbir Allahu Akbar, haswa mankibaihi. Ya, selangkah. Jari sejajar. Ada juga riwayat hatta takuna ibahama izal sunai. Ibu jari berada di telinga bagian bawah. Allahu Akbar, boleh. Ada juga begini, Allahu Akbar, boleh juga. Itu ada jelas, Allahu Akbar. Posisi menghadap kiblat. Losin rokok, Allahu Akbar. Dari sini dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Ini posisi menghadap kiblat. Ini kan gerakan salat, itu gerakan menyerah. Itu kan berdiri menyerah. Rokok menyerah. Angkat tangan lagi menyerah, ini kan menyerah. Apalagi sujud itu menyerah, duduk, semua gerakan-gerakan menyerah di hadapan Tuhan. Ya, jangan kalian melihatkan. Ini posisi menghadap kiblat. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah, bukan begitu, bukan bu.
posisi menghadap kiblat ini tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ia rumah pun raya narik makun suju, babuana si bapak panas si cawengi. Ia roh jarina dia lonut punah. Tapi kalau laki-laki ini terbuka, kira-kira udah jaka dia lonut tu ya, ini terbuka. Riwayat Maimunah, seandainya ada hewan mau lewat, bisa lewat. Itu laki-laki terbuka. Apa yang dilihat? Ia kota tetap yang dilihat adalah tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat sujud. Kalau sujud ki apa yang dilihat? Hidung. Kau tudak ki agarita, popai dita. Kau majaloni agarita, pandangan ke sini. Kalau salam agak tos dita, sangka dita. Ketemu sama Assalamualaikum warahmatullah, kau ngaji dita. Jadi Assalamualaikum belum balik, warahmatullah baru balik. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salam ke kanan lebih keras suara dan lebih diputar. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Kembali kecil suara Assalamualaikum warahmatullah. Tidak terlalu diputar. Jadi kemana salat. Ya. Kemudian supaya salat ini banyak pahalanya, semua yang bisa menimbulkan ketidakhusyuan dalam salat hindari. Makanya makruh hukumnya masuk pada mengeluh jasa. Dia itu dah batal. Allahu Akbar. Kalau pemandaraan masih gini, papa ada lagi. Itu makruh hukumnya, Pak. Ya, makruh hukumnya. Masih kaki jamban jolok. Kamu ni tahu jamban jolok. Lebih baik jamban ini ngerang sempajang ini dan masa pajang ini ngerang WC. Ya, Pak masih ke jambannya. Masih ke lebih tahan, Pak. Kafuran ini kali yang makan malah lebih berjamaah ki. Betul, tapi itu normal. Tapi masih kalau teme jual Pak jangan sampai betul. Masih kalau teme nana Pak Imam lam yakni apa pura sampai apa pura Pak Imam. Lebih baik kita di WC tapi mengingat salat daripada salat mengingat WC. Lena ni barongko ada ni barongko jolok. Pak jangan sampai sempajang barongko dan nawan-nawan. Iya. Penuh lemoy tapi kalau jamaah kamu ya kan. Ia nak kalau nak tempat berjamaah. Ia tu tempat berjamaah. Si di jongka aja luar biasa si di dece, si di pangkat menrek, si di dosa marutu. Kalau kita ustaz, kau mau motor ustaz, maka mereka iya mau motor tak cicer tak putar ban, si di dece, si di pangkat, si di dosa marutu. Tetapi aja nak kati mabela, misalnya Pak Mirdani, misalnya bulan ini sih maka kalau jolok keluar merdeka, nggak perlu kedua, dia nanti mau pakai itu namanya mencari-cari kesulitan. Iya, dalam kalau memang tempatnya jauh, apa boleh buat? Karena ini pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin sulit dilakukan sesuatu perintah, itu semakin banyak pahalanya. Makanya salat isya berjamaah itu tinggi pahalanya. Man salat isya fi jamaah. Niki masa panjangnya sama berjamaah. Masa panjangnya sama berjamaah. Saman masa panjang sunat kita kawan. Pak itu sepanjangnya sama berjamaah mawatan. Purki masa panjang maribi, di suki boleh debat calon presiden, laba sampai berjamaah. Boleh kita mesti masih maribi, angkat tamu masa panjang isi tu laba berjamaah. Purki masa panjang maribi, lokasi butingnya, negara kita cerita laba isa. Margi itu sepanjang saya itu, laba berjamaah. Makanya ni kita berjamaah, sepanjang saya berjamaah, sama dengan masa panjang cipolwan. Nah ni masa panjang semua berjamaah, sama dengan masa panjang set di bujuk. Pak itu sepanjang subuh, awak tak ada di jauh berjamaah. Bosi-bosi mapunya-punya ni lalangnya mati lampu ni emoni sarai mabukan esue lalu dia segi pahalanya banyak sekali Pak itu ketua berjamaah Pak itu ketua masuk berjatuh ke Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim macam ini pemilu macam itu ni ramalan ia kurang ramalan asal sampai jatuh kurang tapi ia ketua masuk berjamaah tak kelupi kowe merengarangi kowe tak kelupi kowe merengarangi kowe tak kelupi merengarangi tak kelupi kowe merengarangi kowe tak kelupi kowe merengarangi kowe sehingga mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kurang lebih itu masa panjang tidak ada waktu sedikit pun kosong dari orang mengingat Allah sehingga semua yang hadir sepanjang sok mana wah kalau orang berjamaah Pak dia sok sepanjang sok pun si tampil masih dia nah dia mesti yang berjamaah cuma perlu juga dipaham kok ajaran saya di bawah jadi memang banyak unsur yang harus dipahami lo kita berjamaah tanpa tamunya tidak lama apa diberi ke situ wah kawan masih tak dapat kini Pak
dia ulayani kalau mau berjamaah. Melayani tamu wajib hukumnya. Terlayani dulu. Ternyata tidak sempat apa boleh buat. Kita insya Allah dicatat orang berjamaah. Lo kilo masih dia, ada orang buta. Kau dia bantu kasih mata nalot foto. Saya bantu bawa ke kantor polisi untuk diurus. Hanya lawas berjamaah. Insya Allah kita termasuk orang berjamaah di masjid. Karena niat sudah, tapi terhalang satu dan lain hal. Ya udah sini berjamaah. Tapi ada segi berjamaah kesyarakatan dan kecerakaran. Pertama niat imam bagi imam, niat makmum bagi makmum. Iko kepala masuk saja ni cilalena kue. Majene koro. Sampai jangan ala dia. Na papel ke na. Apa mesti begitu? Tidak mesti gitu. Kemudian yang kedua, harus sama saja salat imam, salat makmum. Pada sempajan imam, sempajan makmumnya. Kemudian satu tempat. Misalnya di sini. Ia orang di lawan masih game kerja. Ya teman, kalau kerja masih game, bola aku di lawan masih game, jadi aku tak boleh aku salih. Allahu Akbar. Tapi terpisah, tidak boleh begitu Pak. Kalau malam pergi, banyak orang sampai di luar di lorong-lorong berisi orang, boleh. Itu pasal di Mekah kan masih penuh, sampai di jalan di pasar itu boleh. Tapi kalau sudah terputus ya tidak boleh. Ya, satu tempat. Tidak boleh mendahului imam. Gerakan nakkan dulu dari mangi depa. Tapi cukup sih memang. Jangan mendahului imam. Bahkan diancam bermuka imam. Jangan juga berdiri mendahului imam. Ini saya sampaikan misalnya malam pergi. Lapangan Merdeka. Imam kan berdiri di dekat rumah jabatan. Yang dari Ahmad Yani lepan ikut cedena bange di lampu merah. Nah dia dioloni mangi Pak lego tatana. Ini nih saya sampaikan macam malam pergi kami sengi. Jadi yang boleh jalan Ahmad Yani loki malam di masjid di lapangan Merdeka. Lo kan cuma ganti-ganti kok di mundina tu mambunga. Malah jadi aja nak kena cedena bange lampu merah. Pak dioloni tu mangi dong. Ustaz, mangi pala di Mekah Ustaz. Di Mekah, syolo kita lagi mana kata kabel dia mulai. Ini berjamaah. Ada hal-hal tertentu berjamaah, kasus-kasus. Ini pernah terjadi di Kecamatan Tanah Timur, Mas Bajaga Serai. Ya roh imang ini lupai matahiyah mamulang. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya tudang kasih makan subhanallah. Jadi dua makan subhanallah, jadi pusing emangnya jadi gini. Ada itu. Sekarang bagaimana bukan begini? Imam itu kan manusia biasa. Allahu Akbar subhanallah. Ada nih pigo ini di menteri. Ya, ini nalupai. Imam itu kan manusia biasa. Saya juga sering. Ada nih pigo. Ikut saja. Nanti ditutup sujud sahwi. Tapi caranya sujud sahwi bagaimana lagi ini? Ya, sujud sahwi itu bagaimana caranya? Ada kan sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Lalu mana? Kalau terlambat tidak boleh berdiri satu orang di saf. Silalian di saf tapi masuk. Tapi bagaimana caranya masuk di saf? Pak Imam manusia biasa, sementara imam batal wudunya. Ia manusia biasa Pak Imam. Sementara salat batal wudunya, tinggalkan tempat. Yang mengganti di belakang imam. Tapi bagaimana caranya berjalan menuju? Makanya imam tidak boleh terlalu jauh dari makmum. Makanya pernah dulu saya sampaikan di lapangan Merdeka, imam itu tidak perlu pakai bangku-bangku. Itu imam tidak perlu pakai bangku-bangku Pak. Kalau hati bolehlah. Coba deh, imam terlalu jauh. Cerita sudah agak mendekat sekarang dengan imam. Ia syarat makmumnya sebanyak hanya 3 jengkal. Aja ini imamnya boleh dulu makmumnya. Tidak boleh terlalu jauh. Pak kok batal wudunya Pak Imam, bagaimana cara menggantinya? Terlalu banyak langkahnya. Nah langkah tidak boleh terlalu banyak dalam salat. Jadi tidak boleh berdiri sendiri di barisan. Masuk, tapi bagaimana cara masuknya? Ini butuh waktu untuk lebih menjelaskan lagi. Jemaah kami muliakan, banyak hal-hal yang berkaitan dengan itu. Inilah salat kalau dilaksanakan mungkin insya Allah selamat kita jaga di salat. Salat berjamaah ini kan cerminan hidup berbangsa bernegara. Tiga imamnya salah, keliru. Subhanallah. Jadi ini gambaran hidup bernegara bermasyarakat itu bagus jamaah. Makanya luruskan salat. Pak kalau di masjid tidak bisa lurus, di masyarakat tidak bisa lurus Pak. Imamnya keliru. Jangan biarkan, tapi ingatkan, tapi sopan. Subhanallah. Jangan demo anarkis tidak menyelesaikan masalah, tapi ingatkan, tapi dengan cara yang sopan. Subhanallah. Indah sekali. Makanya imam juga kalau sebelum takbir disunatkan menghadap jemaah. Untuk apa ini menghadap jemaah? Lihat, oh ada yang asam urat,
ada musafir, angka si tamat tua tidak bisa berdiri lama, jangan panjang. Jadi pengukur jangan terlalu panjang, pakai asam murah, jadi tetap peminta. Ya, itu tujuannya juga kalau kita balik sebelum. Oh ya, anak muda semua yang ada pak, tidak mengapa banyak kan anak muda mana, tapi kok ketuanya kasih apa diutuna, termasuk saya sakit lutut. Ya, jamaah sekalian, negeri ini harus dijaga. Harapan dunia Islam adalah Indonesia. Apa yang diharapkan di Timur Tengah sekarang? Timur Tengah tempat lainnya munculnya agama samawi termasuk Islam, perang terus. Bagaimana bisa membangun peradaban kalau setiap hari bom meledak? Bagaimana bisa membangun peradaban kalau setiap hari rudal meluncur? Maka harapan dunia sekarang Indonesia. Di sana ada negara bernama Suriah dari ibu kota Damaskus. Damaskus ini pernah menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah. Tapi bagaimana kondisi Damaskus sekarang? Butuh waktu lama baru bisa bangkit. Di dekatnya lagi ada negara yang bernama Irak dengan ibu kota Baghdad. Baghdad juga pernah menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang lebih 500 tahun lamanya. Tapi bagaimana kondisi Baghdad sekarang? Juga butuh waktu lama baru bisa bangkit. Di dekatnya lagi ada negara yang bernama Palestina. Nabi transit di sini dari Makkah ke Palestina. Tapi bagaimana kondisi Palestina sekarang? Butuh waktu lama baru bisa bangkit. Maka harapan dunia Islam untuk kebangkitan Islam adalah Indonesia ini. Ini bukan tanpa alasan. Indonesia adalah negara dengan persentase penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara paling banyak jamaah hajinya di Mekah. Indonesia adalah negara paling banyak jamaah hajinya di Mekah dan paling sopan. Indonesia paling banyak masjidnya di dunia, lebih dari 800.000 masjid. Oh ya, waktu sudah sampai. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.